Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Yesus mengutuk Bani Israel dengan mengatakan iblis adalah bapa mereka, tetapi Kristen justru memberkati Israel? Dan kenapa mayoritas Bani Israel, terkhusus Yahudi pada umumnya, bermental keji, serakah, ambisius, membunuh para nabi, pendusta, munafik, bebal, pembangkang Tuhan, dan penghalal segala cara? Karena mental mereka sudah dibentuk seperti itu sejak nenek moyang mereka. Karenanya Tuhan mengutus banyak sekali nabi dari kaum ini, sebab Yahudi adalah bangsa paling sakit di dunia. Karena pada dasarnya hanya orang sakit yang butuh dokter. Tetapi mereka selalu saja ingkar. Untuk itu para nabi termasuk Yesus sendiri akhirnya mengutuk mereka. Tidak hanya sejarah, akidah, dan kitab yang mereka manipulasi untuk membentuk mental kaumnya seperti itu. Bahkan Tuhan sekalipun jika perlu mereka bunuh untuk kepentingan kaumnya. Seperti kasus Musa alaihissalam misalnya, baru saja mereka diselamatkan dari Fir'aun dan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong mereka hanya dalam hitungan hari. Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, kaum ini sudah kembali musyrik dengan menyembah sapi emas. Tidak bisa dibayangkan seperti apa rusaknya kaum ini. Jadi adalah hal yang paling konyol jika ada umat yang mempercayai klaim kaum ini, apalagi mengkultuskan mereka hingga beranggapan sebagai datangnya keselamatan. Dan bisa dipastikan kaum tersebut lebih rusak, gagal, dan kemanusiaannya jauh lebih rendah dari bangsa bebal ini. Sejak semula mereka memang telah dibentuk seperti itu oleh kaumnya. Tidak peduli jikapun harus memfitnah dan menipu nenek moyang mereka sendiri atau bahkan Tuhan demi membentuk mental kaumnya seperti itu. Satu contoh lagi misalnya, Alkitab mengisahkan bahwa yang diberkati pertama oleh Tuhan adalah Abraham selaku bapak para nabi. Mereka lalu menghususkannya hanya kepada Yakub selaku bapak Bani Israel, seolah pemberkatan Abraham adalah penetapan eksklusif bagi bangsa Israel di saat yang sama. Padahal ketika Abraham diberkati oleh Tuhan, Bani Israel masih di alam lain dan belum ada tanda-tanda akan keberadaannya. Dan karena Abraham yang diberkati sejatinya, ini meliputi kepada kedua keturunannya, bukan merujuk kepada Bani Israel semata. Kaum ini menyusul setelahnya benar, tetapi tidak untuk khusus kepada mereka. Jadi ini seperti sebuah kudeta, klaim dan manipulasi sejarah, serta akidah sebenarnya kalau kita maknai secara komprehensif. Seperti halnya tipuan, kebohongan, dan manipulasi pemberkatan Yakub oleh Ishak yang penuh dengan tipu daya dan menghalalkan segala cara, di mana cara ini hanya bisa dilakukan oleh iblis dan pengikutnya, dan mustahil Tuhan menghendaki tindakan yang tidak beradab ini. Dan Tuhan hanya memberkati keturunan spiritual Abraham yang menjalankan perintah, akidah, dan ajaran beliau secara benar, bukan berdasarkan silsilah darah atau sebentuk dinasti, karena agama bukan dinasti atau warisan keluarga. Dikisahkan bahwa Ishak yang matanya telah kabur memanggil Esau anak sulungnya lalu berkata, "Anakku, aku sudah tua dan aku tidak tahu kapan aku mati. Pergilah berburu binatang untukku, lalu olahlah makanan yang enak dan bawalah kepadaku supaya aku makan agar kuberkati engkau sebelum aku mati." Ribka, istri Yakub ibunda dari Esau dan Yakub yang sangat rasis dan juga diskriminasi terhadap kedua anaknya, menguping pembicaraan keduanya. Setelah Esau pergi berburu, ia lalu memanggil Yakub dan menceritakan pembicaraan antara Esau dan Ishak ketika itu. Ribka lalu menyuruh Yakub untuk mengambil anak kambing di kandang mereka untuk diolahnya menjadi makanan yang enak kesukaan Ishak supaya dimakannya, dan ia memberkati Yakub sebelum ia mati. Yakub lalu menjawab, "Tetapi Esau kakakku badannya berbulu, sedang kulitku licin. Ayahku akan merabaku, dan jika dia tahu, dia akan menyangka aku telah mengolok-oloknya, dan bukannya berkat yang aku dapat melainkan kutukan." Tetapi Ribka meyakinkan anaknya bahwa aku yang menanggung kutukan itu anak. Akhirnya Yakub pun mengikuti apa perintah ibunya. Setelah memasak kambing, Ribka lalu mengambil pakaian Esau lalu dikenakannya kepada Yakub, kemudian membalut kedua tangan dan leher Yakub dengan kulit anak kambing agar seolah ia berbulu seperti kulit Esau. Yakub lalu membawa makanan tersebut menemui ayahnya, dan Ishak bertanya, "Siapa engkau?" Yakub menjawab, "Aku Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan." Karena heran, Ishak pun berkata, "Secepat itukah kamu mendapatkan hewan buruanmu, anakku?" Ishak tampak curiga di sini. Karenanya beliau kembali memastikan, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Yakub menjawab, "Ya." Ishak belum percaya. Ia lalu menyuruh Yakub untuk mendekat dan meminta untuk dicium. Ishak lalu meraba lehernya dan mencium baju yang dikenakan Yakub, kemudian berkata, "Kalau suaramu suara Yakub, tetapi tangan ini tangan Esau, dan aroma padang baju ini adalah aroma padang berkat." Tentu saja aromanya Esau, karena ini adalah baju Esau yang dikenakan oleh Yakub.
Ishak lalu memakan makanan tersebut, kemudian memberkati Yakub yang disangkanya adalah Esau. Kejadian 27 ayat 1 sampai 46. Jelas ini adalah penipuan dan pemberkatan palsu atau ilegal. Apa mungkin Tuhan menghendaki sifat semacam ini? Gereja lalu berdalih bahwa berkat tidak bisa dibatalkan. Tentu saja ini hanya pemikiran oleh kaum bebal, munafik, bodoh, dan pemfitnah Tuhan yang sangat fatal, seolah mereka yang mengatur Tuhan. Padahal pemberkatan ini dilakukan oleh Ishak dengan meminta restu terlebih dahulu kepada Tuhannya. Tuhan memang menerimanya dan mengabulkannya pada periode tertentu. Karena ini jelas kejahatan yang amat biadab. Untuk itu tidak ada nabi yang diutus dari bangsa penipu ini untuk seluruh umat manusia, selain hanya untuk kaum mereka sendiri selama ini. Dan ini bukti yang tidak terbantahkan bahwa berkat itu hanya berlaku pada masa tertentu kepada kaum bebal ini, karena mereka diberi kesempatan untuk berubah, tetapi mereka tetap saja dengan kebebalannya. Karenanya Tuhan mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ulangan 34 ayat 10. Jelas. Jika Bapa dan Tuhan sekalipun mereka tipu dan dustai, apalagi hanya manusia atau domba. Untuk itu dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus menegaskan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas Yesus di sini mengutuk dan mengatakan bahwa bapak Bani Israel adalah iblis, pendusta dan penipu. Lalu apa dasar gereja memuja dan mengkultuskan bangsa terkutuk ini? Butuh kerusakan kemanusiaan yang fatal untuk mempercayai klaim, apalagi mengkultuskan bangsa penipu dan pendusta ini serta penghalal segala cara. Mental penipu dan rusak inilah yang diwariskan oleh para pendahulunya kepada Bani Israel hingga saat ini. Karena itu mereka dikutuk dan tidak lagi diberi tanah, dibuang, ditolak bangsa-bangsa, terombang-ambing, dibunuhi oleh umat Kristen sejak lama dan hanya dengan cara menghalalkan semua hal untuk bisa bertahan hidup. Tetapi jika tidak lihai menipu dan mendustai umat, bukan Yahudi namanya. Karenanya mereka memanfaatkan pengibaan gereja yang sejak lama ingin diakui kesamawiannya oleh Yahudi dengan merubah doktrin gereja secara drastis yang sejak lama memusuhi dan membantai mereka. Mereka lalu menulis Alkitab baru versi yang mereka gagas sendiri dengan menunjuk Scofield, salah satu veteran perang Amerika Serikat, agar seolah hanya kitab ini yang diakui oleh Yahudi, di mana di dalamnya terdapat beberapa narasi yang mengatakan bahwa keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Sejak itulah iman dan pandangan kekristenan terhadap Yahudi berubah 180 derajat. Dan Yahudi sukses menempatkan bangsanya sebagai Tuhan besar di mata kekristenan, bahkan terkesan lebih Tuhan daripada Tuhan gereja sendiri. Sejak itu gereja berhenti total membunuhi mereka sehingga mereka leluasa memainkan peran dalam menguasai dunia setelah kekristenan selaku umat mayoritas di dunia sukses mereka tipu dan manfaatkan. Sementara Islam yang sangat mengenal karakter umat penipu dan pendusta ini dan sangat kritis dalam mengimani suatu agama tidak bisa mereka tipu. Alhasil Yahudi membenturkannya dengan kekristenan karena secara keumatan Yahudi eksklusif dan sangat sedikit. Padahal jika saja gereja mau berpikir sehat, justru musuh besar Yesus dan pembantai Yesus beserta pengikut awalnya, penghina, pemfitnah, dan juga perusak akidah beliau justru adalah Yahudi, bukan Islam. Islam justru satu-satunya agama di dunia ini yang mengimani Yesus dan sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan terhadap beliau selama ini. Selain itu, kenapa Islam dijadikan musuh bersama dari keduanya? Karena Islam mengembalikan originalitas kitab dan akidah samawi serta menuturkan kemuliaan dan kebenaran para nabi tanpa fitnah dan kesalahan. Alhasil Yahudi merasa ditelanjangi kebohongannya dan tipuannya mereka selama ini kepada umat manusia. Tetapi sudahlah, jika kekristenan sudah berpikir sehat, mustahil mereka masih bertuhan orang mati, apalagi mempercayai bangsa bebal penipu dan telah dikutuk oleh Yesus sebagai keturunan iblis. Lihat saja bangsa ini tidak pernah bisa hidup tenang seperti bangsa lain, tidak pernah mendirikan kerajaan yang awet dan berkesinambungan, di mana mereka selalu runtuh pada masa-masa tertentu seperti sebelum-sebelumnya. Dan meski telah mendirikan negara Israel hari ini, tetap saja mereka hidup dalam ketakutan, kepanikan, kecemburuan, dan harus menggunakan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Dan kejatuhan kembali negara Israel hanya masalah waktu seperti yang kerap mereka alami selama ini dan indikasinya semakin terlihat.
Intinya adalah jika Yesus sendiri saja telah mengatakan bahwa bapak bagi Bani Israel adalah iblis, penipu, pendusta yang ulung, dan ular bludak, bagaimana pengkultus, pembela, dan kaum yang memberkati bangsa ini pasti lebih parah dari Bani Israel itu sendiri. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.